Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planter Indonesia ya kawan-kawan ya. Suaranya nggak bisa keras karena sedang batuk kawan-kawan ya. Jadi agak serak dia ya kan. Ada yang nanya kita nih, Pak, bagaimana caranya mengendalikan hama ulat api? Hama ulat api ini kan udah familiar ya kawan-kawan ya di kalangan petani, khususnya petani kelapa sawit ya kan. Karena kerugiannya yang udah bukan lagi rahasia umum ya. Dia bisa pada level terparahnya itu sampai pada fase defoliasi ya kan, atau pengundulan daun kawan-kawan. Di tahun pertama ulat api ini kalau nggak dikendalikan, apalagi dia udah sampai tahapan defoliasi, maka bisa menurunkan produksi hingga 75%. Di tahun kedua nggak bisa dikendalikan juga, maka dia bisa menurunkan produksi hingga 90%. Masih ada sisa 10%, ya mungkin dari sisa bunga-bunga dari tahun kemarin ya, yang nyebrang ke tahun ini yang masih bisa dijadikan buah lalu dipanen ya kan. Kenapa? Karena stomata tak mampu lagi untuk berfotosintesis dikarenakan daunnya sudah habis kawan-kawan ya. Itu dampak terparah dari serangan hama ulat api. Lalu kemudian kenapa sih Pak sebenarnya ulat itu naik kelas menjadi hama ya kan? Ya karena populasi ulat api itu tadi perkembangbiakannya yang sudah tidak terbendung ya kan, yang berkembang biak secara brutal sehingga dia merusak tanaman kelapa sawit sampai berdampak pada kerugian secara finansial ya, atau secara ekonomi untuk petani itu. Itulah yang menyebabkan dia harus dikendalikan, karena ya mau berapa banyak duit lagi yang kita habiskan untuk ngurus tanaman kelapa sawit kita kalau nggak kita kendalikan itu kawan-kawan ya kan. Begitu juga dengan halnya dengan rumput ya kan. Kenapa kemudian rumput itu bisa naik kelas menjadi gulma ya kan? Ya dikarenakan ya rumput yang bisa yang tumbuh di pelataran rumah kita lah, misalnya seperti apa itu, seperti Eleusin indica ya kan, lulangan, terus Digitaria sanguista, seperti tiki-tikian. Ya kalau di pelataran rumah namanya tetap rumput, tapi kalau dia sudah masuk kepada piringan kelapa sawit, maka berubah namanya menjadi gulma. Kenapa? Karena dia menjadi pesaing tanaman inang ya kan, vegetasi yang tidak diharapkan tumbuhannya menjadi kompetitornya tanaman inang dalam proses perebutan nutrisi, cahaya matahari, tata ruang misalnya kan. Itulah yang menyebabkan kerugian dari aspek finansialnya tadi kawan-kawan ya kan. Nah itulah kenapa rumput itu menjadi naik kelas, disebut dengan gulma itu. Jadi hama dan gulma itu awalnya dua hal yang biasa-biasa saja kalau dia nggak merugikan secara finansial. Tapi kalau udah merugikan, nah itulah kita sebut dengan hama atau gulma. Nah, terkait pengendalian ya, bagaimana Pak caranya pengendaliannya? Kalau dari pengendalian ini kita harus tahu dulu seberapa level tingkatan atau level dari populasinya. Kalau populasinya di atas angka ambang populasi kritis ya, dengan atau di bawah daripada ambang populasi kritis, tentu dua hal ini adalah masing-masing memiliki pola pengendalian yang berbeda. Jadi dia nggak bisa disamakan ya antara yang udah APK dengan yang di bawah APK gitu kawan-kawan ya. Tapi secara umum saya mau menyampaikan bahwasanya pengendalian itu secara sederhana ya kan. Pengendalian hama ulat api secara sederhana itu ada dua. Tapi kalau kawan-kawan senior masih ada cara yang lain ya bisa ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi ringan ya kawan-kawan ya. Nah, pengendalian pertama itu adalah dengan cara hayati, dan yang kedua adalah dengan cara kimiawi ya kan. Kalau kimiawi itu udah familiar lah ya kan. Kawan-kawan kelapa sawit atau petani kelapa sawit udah familiar lah dengan kimiawi ya kan. Dengan menyemprotkan insektisida, menggunakan alat sprayer seperti mist blower atau fogging atau knapsack ya kan. Ya tapi bagi saya kimiawi itu adalah cara terakhir lah ya kan. Kalau nggak ada cara lagi, kalau nggak terkendalikan lagi ya bisalah dengan kimiawi. Tapi kalau masih bisa, kendalikanlah dengan cara hayati ya kan. Apa itu pengendalian dengan cara hayati? Pengendalian dengan cara hayati itu adalah memanfaatkan organisme alami ya kan. Seperti predator pemangsa ulat api itu sendiri, kemudian parasitoid ya, kemudian patogen atau jamur dan lain-lain lah kawan-kawan ya kan. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Seperti beneficial plant ya kan, tanaman pengundang predator alami ya kan, seperti Iocanthecona purcellata, Sicanus dichotomus ya kan, Cosmolestes sp ya kan. Nah, tanaman yang bisa mengundang mereka itu seperti Antigonon misal, atau kembang air mata pengantin ya kan, yang bunganya itu warna
pink ya, warna merah jambu ya kan. Ya, itu sukanya siapa di situ? Eokan Tekona ya kan. Eokan Tekona itu suka kali main-main di situ ya kan. Dia cari nectar ya kan, nanti dia manggil kawan-kawannya, mereka makan nectar di situ. Nanti cari makanannya di kelapa sawit yang ada ulat apinya ya kan. Itulah kenapa kemudian disebut dengan predator pemangsa ulat api. Lalu yang kedua sikanus. Sikanus juga sama cara kerjasamanya, cara kerjanya ya kan, bukan kerjasama. Cara kerjanya sama. Tanaman favorit sikanus itu Turnera ya kan, jenis-jenisan Turnera seperti subulata atau Turnera yang satu lagi saya lupa namanya itu, Umi Palma atau apa ya. Nah nanti dia manggil kawan-kawannya ke situ, tanamannya itu minum nectar di situ, cari makanannya, cari ulat api di kelapa-kelapa sawit kita gitu kan kawannya. Lalu ada juga yang disebut dengan Cosmoletes sp ya kan. Cosmoletes sp sukanya di jenis-jenisnya tanaman seperti Cassia tora, Cassia carbonensis. Tanaman itu bisa memanggil keberadaan predator itu ya kan, minum nectar di situ, nectarnya diambil, cari makanannya ke itulah cara kerjanya ya kan, seperti itu cara kerjanya. Nah maka beneficial plant itu penting ya. Tanamlah itu seperti Antigonon ya kan, apa tadi Turnera ya kan, Cassia itu tanam aja kawan-kawan. Bukan hanya bisa mengendalikan hama, tapi dia mempercantik ladang kita, kebun kita kawan-kawan ya kan. Turnera itu kalau udah besar bagus kawan-kawan, cantik kembang, atau kembang pukul 8 ya. Dia mekarnya sampai pukul 8 aja. Setelah itu dia akan nutup kembali. Jadi kita kalau mau spot-spot foto cantik itu, apalagi Antigonon itu kawan-kawan ya. Cassia dan lain-lain ya kawan-kawan. Lalu setelah predator pemangsa ada juga yang disebut dengan serangga parasitoid ya kan. Serangga parasitoid ini secara kerjanya mereka meletakkan parasit di badan atau di tubuhnya ulat api itu sebagai tempat telur mereka gitu ya. Jadi mereka nggak bisa berkembang kalau nggak ada ulat api. Di mana ada ulat api di situ ada serangga parasitoid biasanya ya kan. Seperti apa jenisnya itu Pak? Seperti Spinaria spinator ya kan. Kemudian Apanteles sp, kemudian Megas coli proces ya kan. Nah, itu dia mereka sukanya berkembang biak lewat menempelkan parasit di tubuhnya atau di dalam tubuhnya si ulat api itu tadi. Seakan-akan ulat api hidup, padahal nanti kalau udah besar telur-telur yang ditempelkan oleh serangga itu ulat apinya bisa mati kawan-kawan ya kan. Bisa mati ulat apinya. Di mana tempat kembang biaknya Pak? Biasanya vegetasi serangga parasitoid ini dia nggak ada spesifikasinya ya kan, di mana aja dia bisa tinggal. Hanya saja kita direkomendasikan untuk menjaga vegetasi yang tidak merugikan tanaman kelapa sawit lah ya kan. Itulah kenapa kemudian kita itu tidak direkomendasikan untuk mengendalikan gulma dengan herbisida itu secara blanket atau dengan semprot total, itu nggak direkomendasikan ya kan. Tapi kita direkomendasikan untuk pengendalian gulma itu secara CPT aja, circle pet TPH. Artinya apa? Anda di situ ada space itu, ada ruang khusus di gawangan antar pokok atau di gawangan mati itu untuk tempatnya vegetasi yang tidak mengganggu kelapa sawit. Seperti apa misalnya Nephrolepis bisarata atau LCC, legume cover crop ya kan. Untuk tempatnya mereka itu agar supaya serangga-serangga parasitoid ini bisa kembang di situ ya kan, berkembang biak di situ. Jumlahnya nanti dengan kapasitas yang sama bisa juga membunuh atau mengendalikan si hama ulat api itu tadi. Jadi kenapa hama ulat api itu bisa bebas berkembang? Ya itu tadi, karena predator alaminya udah kita bunuh. Ya kan, kita nggak peduli, yang penting bersih sawit kita ya kan dari gulma-gulma. Ya sebenarnya nggak begitu merugikan juga ya kan. Padahal nggak bagus juga untuk habitatnya si predator pemangsa itu kawan-kawan ya, seperti itu tadi lah ya kan, serangga parasitoid itu tadi kawan-kawan. Itulah kawan-kawan ya. Jadi pastikan pengendalian hama ulat api itu dengan hayati aja lah kawan-kawan. Karena apa? Karena dampaknya itu tidak memiliki dampak domino kepada yang lain-lain ya kan. Kepada tanaman dia nggak ada dampak, kepada tanah juga nutrisi haranya tetap terjaga, apalagi kepada lingkungan tentu dia nggak ada dampak apa-apa. Tapi kalau kimiawi ya paham-paham sendiri lah intinya kan. Ya jangankan predator seperti serangga parasitoid ikan, Elas dubius aja bisa mati ya kan, itulah dia. Jadi kendalikan sebisanya aja lah, jangan terlalu ini, karena kita butuh juga organisme hayati yang alami itu untuk mengendalikan hama-hama yang bisa merugikan kita kawan-kawan ya. Oke kan kawan-kawan ya, itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Bagi kawan-kawan atau senior-senior yang ingin nambahkan, boleh di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Ya kita diskusi ringan lah kawan-kawan ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan keselamatan. Semangat pagi, salam planter Indonesia.